Gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji. Yen ngaji jaman saiki ngaji mring para kiai golek ilmu kanggo sangune mati muga mati munggah swargi. Ngaji tansah dadi gegarane insani, ngaji tansah dadi gegarane insani. Wong mukmin senenge ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. NH diambil dari pelafalan akronim Ponpes Nurul Huda, salah satu pesantren yang terletak di Langgong Sari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dahulu, Nurul Huda merupakan sebuah musola yang digunakan untuk peribadatan warga setempat. Akan tetapi, karena semakin banyaknya jamaah, sehingga bangunan diperluas dan diwakafkan menjadi Masjid Nurul Huda. Besarnya minat belajar agama mendorong banyak warga yang datang dan menginap di Masjid NH. Inilah yang mendorong Kiai Ahmad Samsul Ma'arif mendirikan Ponpes Nurul Huda pada kisaran tahun 1983 dengan diawali 11 santri. Bapak saya mendirikan tempat tongkrongan lah, kerennya nggak pengajian lah begitu. Mulai dari situlah kemudian memang setiap saat bapak saya memberanikan diri menampung santri, walaupun 1 anak, 2 anak, tapi itu keluar masuk yang waktu itu memang belum ada tempat sama sekali gitu. Pada bulan Safar tahun 1995, Kiai Ahmad Samsul Ma'arif wafat menghadap keharibaan Sang Kuasa. Sepeninggal Kiai Samsul Ma'arif, kegiatan di Ponpes Nurul Huda diteruskan oleh keluarga
sahabat dan putra beliau. Saat ini, NH diasuh oleh putra Kiai Samsul, yaitu Kiai Haji Muhammad Abror, yang juga lebih sering disapa Gus Abror, dan kedua adiknya, yaitu Gus Imam Ma'arif dan Gus Ajir Ubaidillah. Susah itu nggak ada gunanya. Bukan susah ini, bukan. Kalimatnya bukan dipercaya, dipaksa. Dipaksa. Sejak bapak saya meninggal, tahun 95, bapak saya meninggal. Walaupun waktu itu juga kadang-kadang ada santri datang, keluar masuk, tapi yang pasti di bawah tidak pernah di atas 11 gitu. Waktu itu tidak pernah lebih dari 11 anak. Walaupun kalau ada yang masuk, tetap gitu aja. Nabi duduk sama para sahabat. Apa kata Nabi? Nah, setelah saya dipaksa untuk melanjutkan meneruskan perjuangan ini, mulai 2010-an ya. Sebagian santri kami, hampir semuanya, dari orang-orang du'afa, hampir semuanya, gitu. Sampai hari ini belum ada dokter tetap, walaupun kemudian mereka juga tetap ngasih. Tapi itu tadi, kadang-kadang sebanyak, kadang-kadang sedikit, bahkan kadang-kadang pun tidak. Dan itu bagi saya biasa saja gitu loh. Artinya apa? Intinya adalah saya tidak pernah meminta gitu loh. Atau mereka datang monggo, tapi kamu tidak pernah minta itu. Ya, intinya adalah kami ingin selalu berbuat baik dengan apapun dan dengan siapapun. Semampu kamu mestinya. Tidak ada tujuan lain kecuali saya hanya ingin menjadi orang yang baik sebisa saya. Bermanfaat untuk semua makhluk. Tidak hanya mohon maaf yang non-Islam dah, tapi semuanya pokoknya. Bahkan kalau bisa siapapun. Mulai dari semut yang paling kecil atau yang lebih besar lagi, udah sebisa saya sampai seperti itu. Yang muslim apalagi kan begitu. Selain aktif melakukan kegiatan edukasi dan keagamaan, masjid dan pesantren Nurul Huda juga digunakan untuk melaksanakan aktivitas sosial kemasyarakatan. Beberapa aktivitas sosial seperti pemuliaan anak yatim piatu dan du'afa, pembagian kurban, pendistribusian zakat, donor darah, dan lain-lain berpusat di masjid ini. Berawal dari kegiatan membersamai anak-anak yatim, muncullah permintaan untuk mendirikan sekolah di pondok ini. Awalnya, Gus Abror merasa tidak begitu penting untuk mendirikan sekolah formal. Akan tetapi, mempertimbangkan berbagai permintaan dari masyarakat yang kurang mampu, maka tahun 2010, NH mulai menginisiasi berdirinya sekolah. Jadi anak-anak yang belajar di NH ini rata-rata ini dari usia SMP sampai dengan usia SMA. Ini rata-rata ya. Coba ada juga yang mereka itu di mulai usia SD juga ada, tapi sedikit sekali. Tapi rata-rata yang belajar di sini itu di usia SMP, kemudian masuk ke usia SMA, bahkan ada yang sudah di usia kuliah, itu pun sedikit. Jadi tetap 40 terbanyak itu adalah di usia SMP dan usia SMA. Nah, mereka itu berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, ya, bahkan sampai dengan luar Jawa, dari Lampung, Sumatera, dari Riau juga ada. Jadi memang di sini dari sekian ribu santri berasal dari berbagai daerah-daerah yang berbeda-beda, baik yang daerah lokal maupun daerah yang jauh sampai luar pulau gitu.
tahun pertama, jumlah siswa hanya berkisar 80 orang saja. Dengan fasilitas dan sarana yang sangat sederhana, para guru dan santri tetap bersemangat untuk belajar bersama. Tidak hanya belajar ilmu agama, di sini mereka juga belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti matematika, tata bahasa, dan ilmu sosial. Selain pondok pesantren, NH juga memiliki pendidikan SMP dan SMA Alam Al-Aqwiyah, serta beberapa pelatihan seperti public speaking, desain grafis, entrepreneurship, dan lain sebagainya. Kalau pesantren itu pembelajarannya kita fokuskan sama dengan pesantren lain, yaitu apa? Pembelajaran agama. Jadi pesantren manapun itu pasti belajar tentang agama, kitab-kitab kuning lah. Kalau dari fikih, nahwu, shorof, dan tauhid, ilmu mustalah hadis, dan lain sebagainya. Tapi kalau di NH ini, di Nurul Huda, selain ada pembelajaran ilmu agama khusus kitab, di sini kita juga membuka untuk kelas sekolah. Jadi mereka bisa mengkaji kitab plus tambahan ilmu formal, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya itu. Materi-materi yang diujikan di ujian nasional. Ini juga mereka belajar dari SMP sampai tingkat SMA. Sekaligus plus di sini kita ajarkan ilmu life skill. Ada jurusan pertanian, anak-anak belajar pertanian ada. Itu biasanya kalau sudah masuk ke jenjang aliyah, jenjang SMA itu masuk itu. Begitu juga ada pembelajaran untuk tata boga, itu anak-anak putri kebanyakan. Kemudian ada juga pelajaran desain grafis. Ini juga kita membuka dan alhamdulillah sudah berjalan, dan ada 1, 2, 3 anak yang sudah menguasai begitu. Dan ada kegiatan juga life skill. Kita ajari anak-anak ini untuk keterampilan pangkas rambut, keterampilan mengolah sampah. Ini juga ada edukasi semacam itu. Dan yang alhamdulillah akan kita kerjakan mulai tahun ini semoga. Dan kalau tidak kesempatan ya tahun depan. Ini kita masuk ke tata busana insya Allah. Sambil nunggu gedungnya jadi, nanti kita akan buka juga kelas untuk tata busana. Pendidikan agama, pendidikan pondok itu saya kira sama lah. Pasti mereka ingin mencetak generasi yang muttaqin, generasi yang bertakwa. Jadi kita kepengen anak-anak santri ini menjadi anak-anak yang generasi muttaqin, bertakwa kepada Allah, ya, menjalankan ajaran agama Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan juga kita kepengen mencetak generasi-generasi yang solehin dan solehah, anak-anak soleh dan anak-anak solehah. Dan juga kepengen juga biar anak-anak ini kita bekali ilmu, tidak hanya ilmu untuk agama saja, kita bekali ilmu umum dan keterampilan. Tujuannya mereka nanti pulang ke rumah pinter ilmu agama, menguasai ilmu agama, tapi mereka juga punya life skill, mereka punya skill untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya artinya untuk persiapan ekonominya gitulah kita siapkan juga. Jadi generasi yang takwa, jadi anak-anak yang soleh dan solehah, plus satu lagi yaitu mereka punya keterampilan dan bisa mandiri. Itu goal daripada pendidikan kita, Mas. Seperti layaknya bola salju, jumlah santri di pondok ini terus bertambah. Saat ini, di tahun 2021, NH membersamai 1.500 santriwan dan santriwati yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Karena sebagian besar santri merupakan yatim piatu dan duafa, maka Gus Abror memilih untuk menggratiskan seluruh biaya operasional dan kebutuhan dasar santri. Selama ini, Ponpes NH tidak memiliki donatur tetap. Maka, untuk memenuhi kebutuhan operasional pondok,
NH melakukan beberapa ikhtiar sembari sesekali menerima donasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi. Dan di tahun 2019, NH membentuk NH Corporation atau NH Corp. Ini adalah divisi yang khusus mengurusi ikhtiar kemandirian ekonomi melalui beberapa unit bisnis yang dimiliki pesantren. Berikut ini beberapa usaha yang dimiliki NH. 1. Toya NH. Berdiri sejak Januari 2015 dan memiliki 7 karyawan. Ini adalah unit bisnis pertama milik Ponpes NH yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi santri, jamaah masjid, alumni, wali santri, dan masyarakat umum. 2. Warung Nyamplungan. Berdiri sejak April 2020 dan saat ini memiliki 28 karyawan. Warung ini adalah hasil kolaborasi antara para santri bersama warga-warga yang ada di sekitar pesantren. Kami berkomitmen bahwa seluruh bahan baku yang dibutuhkan di warung ini, mulai ayamnya ataupun berasnya, begitu juga bumbu dapurnya, seluruhnya selagi masih bisa disupport oleh warga lokal, tentunya dengan standar yang kita sepakati, maka kami tidak akan mengambilnya dari luar. Begitupun dengan seluruh SDM yang terlibat di warung ini. Semuanya adalah para santri yang telah menyelesaikan jenjang SMP dan SMA bersama kami. Begitupun dengan warga-warga lokal yang belum memiliki pekerjaan. Kami ajak untuk berkontribusi di warung ini. Warung Nyamplungan dengan menu andalan ingkung ayam kampung dan es badek. Saat ini sudah menjadi salah satu destinasi kuliner di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Warung ini hasil kolaborasi pesantren dan warga desa Langgong Sari. 3. NH Mart. Berdiri sejak Oktober 2020 dan memiliki 12 karyawan. Untuk memenuhi kebutuhan para santri dan warga pesantren, selama ini para santri masih belanja di luar, sehingga perputaran ekonomi justru terjadi di luar pesantren. Belum lagi kesulitan kami untuk mengontrol santri-santri yang tengah izin keluar pesantren untuk membeli kebutuhan mereka. Atas alasan inilah kemudian kami mewujudkan NH Mart, di mana semua kebutuhan pesantren kami sediakan di sini. Dan juga NH Mart ini merupakan salah satu tempat untuk para santri yang telah purna dalam belajar. Di sini mereka berlatih untuk mengelola toko secara modern dan juga dengan sistem keuangan yang akuntabel. 4. Mie ayam Dondoman. Berdiri sejak November 2020 dan memiliki 6 karyawan. Tidak seperti mie pada umumnya, mie ayam Dondoman dibuat secara handmade dan tanpa bahan pengawet apapun. Sehingga mie yang disajikan setiap harinya adalah mie yang fresh. Dondoman inilah yang sedang direncanakan untuk diduplikasi menjadi sarana kemandirian santri setelah lulus dari pesantren. 5. NH Barber. Berdiri sejak bulan Agustus di tahun 2021 dan memiliki 7 karyawan. NH Barber merupakan unit bisnis yang mengakomodir minat dan bakat santri di bidang seni pangkas rambut, juga untuk melayani kebutuhan santri serta masyarakat sekitar. 6. Sate Wringin. Berdiri sejak Oktober 2021. Ini adalah kolaborasi pesantren bersama warga sekitar dan pemerintah desa Langgong Sari yang memiliki agrowisata kebun durian.
Salah satu added value yang ditawarkan warung sate ini adalah sate kambing muda plus ayam kampung yang disajikan di tengah perkebunan durian. Selain dikerjakan para santri, semua aktivitas di NH Corp ini juga melibatkan alumni, jamaah, dan juga warga sekitar yang belum memiliki pekerjaan, di mana kami berkomitmen seluruh santri yang ikut berkarya di seluruh unit bisnis ini selama mereka masih tinggal di pesantren, maka seluruh kebutuhannya seperti makan, minum, tempat tinggal, listrik, air, hingga internet seluruhnya ditanggung oleh pesantren, sehingga mereka bisa menyisihkan bisyarah atau imbal jasa yang kami berikan kepada mereka setiap bulan sebagai tabungan mereka. Harapan kami, suatu saat ketika mereka telah menyelesaikan khidmat di semua unit bisnis ini, ketika mereka pulang, mereka menjadi pribadi yang mahir dalam menguasai ilmu agama dan juga memiliki ijazah resmi yang diakui oleh negara, dan juga mereka memiliki bekal entrepreneurship sehingga mereka menjadi generasi yang alim dan juga mandiri. Harapan kami mereka semua bisa memberikan dampak dan manfaat untuk masyarakat sekitar. 7. NH Medica. Ini adalah salah satu layanan kesehatan yang tengah disiapkan oleh NH agar pelayanan kesehatan untuk warga pesantren dan penduduk sekitar menjadi lebih optimal. Tentunya bisa didapat dengan jarak dan biaya yang terjangkau. Semua aktivitas di atas dilakukan oleh para santri yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMP dan SMA serta telah menghatamkan beberapa kitab primer yang berhubungan dengan agama Islam. Meski masalah kesejahteraan masyarakat sebenarnya adalah tugas negara, namun bagi Pondok Pesantren Nurul Huda, menunggu bukanlah sebuah pilihan. Bergerak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat adalah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan bersama. Mohon doakan dan dukung selalu Ponpes Nurul Huda untuk bisa mewujudkan kemandiriannya. Kami memiliki cita-cita bahwa ke depan pesantren tidak hanya menjadi pusat pengajian ataupun kegiatan keagamaan saja, akan tetapi pesantren juga bisa berkontribusi menjadi solusi untuk masyarakat di berbagai sendi kehidupan, baik itu pendidikan, sosial kemasyarakatan, ataupun kesehatan, hingga di pusat perekonomian. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk semuanya.